Kasih dalam Tuhan. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, Pak Pendeta Effendi, beserta dengan Ibu Pendeta Kesia dan Ibu Penginjil Kesia. Biasa di Indo kita panggil semu, jadi Ibu Pendeta. Okay. Dan juga sidang jemaah yang saya kasihi, dengan segenap pengurus, saya sampaikan terima kasih untuk semua dukungan doa di dalam pentabisan pendeta saya sebagai pendeta misi di Reci Sydney, dan juga semua hospitality yang diberikan kepada kami selama kami ada di sini. Thank you. Terima kasih Tuhan yang akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama membuka dan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Kejadian. Satu ayat yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini di dalam Kejadian pasal yang ke-48. Kejadian pasal yang ke-48 di dalam ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-21. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Kejadian. Kita membaca bersama-sama satu ayat ini untuk kita akan renungkan bersama-sama dengan tema God with us, Tuhan beserta kita. 21, 2, ya. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi kamu, Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Then Israel said to Joseph, behold, I am dying, but God will be with you and bring you back to the land of your fathers. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi Tuhan, terima kasih karena di dalam hidup kami senantiasa boleh kilas balik dan memandang kepada Tuhan yang setiawan, yang telah memimpin hidup kami seluruhnya, masing-masing pribadi lepas pribadi, dan juga gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebenaran firman Tuhan senantiasa memimpin dan menerangi jalan di depan kami semua pada saat kami mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca satu ayat di dalam firman-Mu, di dalam kitab Kejadian yang diucapkan oleh hamba-Mu Yakub di hari senjanya dia, di usia yang sudah sangat tua dan yang akan meninggalkan dunia ini. Kami mau merenungkan perkataan Tuhan yang digoreskan di dalam kitab suci sendiri. Kami sungguh berdoa, Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengar, sehingga kami sama-sama menyaksikan kemuliaan Tuhan, dan sama-sama kami boleh belajar kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami semua sebagai gereja Tuhan di dalam dunia. Pimpinlah jam di hadapan kami, persiapkanlah hati kami, arahkan mata hati kami untuk boleh menelusuri bagian demi bagian, ayat demi ayat dari firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan dirinya sekali lagi dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai dia sekali lagi menyampaikan firman. Tuhan urapi mulut bibirnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Serahkan seluruh sidang jemaat, serahkan jam di hadapan kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perkataan Yakub adalah perkataan yang menyaksikan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Kata-kata daripada Yakub ini adalah kata-kata yang keluar di dalam usia senjanya. Kata-kata yang keluar dari seorang sosok pribadi, orang Kristen yang sudah mengikut Tuhan sedemikian lama di dalam periode yang Tuhan karuniakan kepada dirinya. Kata-kata yang dicatat di dalam bagian ini adalah bukan kata-kata yang ditujukan kepada angin. Saudara sekalian, di dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat 26, catatan di kitab Ayub pernah mencatat, apakah kamu mau mencela seorang yang desperate atau seorang yang putus asa di dalam kata-katanya yang ditujukan kepada angin? Saudara, ada kata-kata daripada manusia di dalam keadaan putus asa, desperate, depresi. Pada saat dia bergumul, ada kata-kata kosong.
Ada kata-kata yang ditujukan kepada angin yang tidak bermakna. Dan pada waktu dia sadar, dia akan menyesali semua kata-kata. Tapi bagian ini, saudara sekalian, bagian ini adalah kata-kata yang merupakan kristalisasi daripada perjalanan hidup kerohanian daripada Yakub, yang dia akan bagikan kepada generasi penerus, kepada keturunannya, kepada anak-anak cucunya. Itu sebab pada pagi hari ini saya mau mengajak kita menelusuri 4 poin di dalam bagian-bagian di dalam kitab suci, khususnya di dalam perjalanan hidup Yakub. Pada waktu Yakub kilas balik, lalu dia menuliskan kata-kata yang begitu indah di dalam frasa God with us, Allah beserta dengan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa menelusuri di dalam kitab suci. Bagian pertama, yang Kejadian pasal 28 ayat ke-15. Di Betel, Allah berkata kepada Yakub, aku menyertai engkau, I am with you. Hari itu Yakub meninggalkan rumahnya, dan juga harus menyaksikan tangisan dan air mata yang mengalir dari ibunya. Dan juga dia harus meninggalkan ayahnya, karena hari itu Alkitab catat Esau dendam dan mau membunuhnya. Tapi Allah berkata kepada dia, I am with you, aku menyertai engkau. Kedua, dalam Kejadian pasal 31 ayat 3, pada waktu Yakub diperintahkan oleh Tuhan, diutus untuk kembali dari Haran ke tanah nenek moyangnya, Allah berkata kepada dia, aku akan menyertai engkau, I will be with you. Ketiga, ketika Yakub merefleksi akan kehidupannya di Haran, di pasal yang sama di ayat ke-5, Yakub berkata, Allah ayahku telah menyertai aku. The God of my father has been with me. God has been with me. Allah telah menyertai aku. Dan yang Kejadian pasal yang ke-35 ayat ke-3, Yakub mengatakan hal yang sama, Allah yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Terakhir, poin keempat ini, bagian keempat, dan di akhir hidupnya, Yakub mengatakan kalimat indah kepada generasi penerusnya, yaitu di Kejadian 48 ayat 21 yang kita baca, Allah akan menyertai engkau, God will be with you. I am with you, aku menyertai engkau. I will be with you, aku akan menyertai engkau. God has been with me, Allah telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Lalu yang terakhir, God will be with you, Allah akan beserta dengan engkau. 4 poin ini kita akan sama-sama renungkan di pagi hari ini. Biar dalam hidup kita, setiap daripada kita yang telah menjalani hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan, pada waktu kita kilas balik kepada tahun-tahun yang kita lewati, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, bahkan jam, bahkan detik, sampai hari ini, kiranya kita juga bisa memberikan kesaksian seperti apa yang Yakub menyatakan kesaksian hidupnya di dalam apa yang dituliskan di dalam kitab suci, dan kita bisa berkata, memang Allah telah menyertai kita sampai hari ini dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin, saudara. Dan biar kita bisa membagikan pengharapan ini kepada orang-orang yang belum mempunyai pengharapan seperti ini, sehingga dunia yang suram, yang gelap, orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan boleh mendapatkan cahaya dari gerejanya, dari engkau secara pribadi, di dalam kesaksian hidupmu masing-masing. Saudara sekalian, poin pertama kita masuk, I am with you, aku menyertai engkau. Kalimat ini ditujukan
kepada Yakub ketika Allah memberikan janjinya kepada Yakub. Hari itu dia seorang diri di tengah-tengah ciptaan Allah yang begitu indah, di bawah langit yang ditaburi bintang-bintang pada malam hari yang bercahaya, dengan berbantalkan batu, beralaskan tanah. Di tengah-tengah tempat yang sunyi itu, Yakub yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayah dan ibunya, dan harus menghadapi satu perjalanan, the journey of the new life. Satu journey, satu perjalanan yang dia lakukan seorang diri. Ribka tidak bersama dengan dia, ayahnya tidak bersama dengan dia. Dia tinggalkan semua, dia seorang diri, alone, but alone before God. Dan hari itu Alkitab catat, aku menyertai engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa indahnya kalimat daripada Tuhan Allah kepada Yakub, hambanya. Yakub tidak tahu perjalanan ke depan seperti apa. Dia tidak bisa bayangkan apa yang akan Laban lakukan kepada dia. Bagaimana perlakuan daripada Laban terhadap dia, dia tidak tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana nanti ke depan, dia juga tidak tahu. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, justru Allah sendiri yang berkata kepada dia, I am with you. Aku menyertai engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kondisi yang dialami oleh Yakub adalah mewakili orang-orang Kristen, mewakili orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga, yang perlu pertolongan dari Tuhan, mewakili para janda, mewakili orang-orang yang harus tercabut dan dicabut dari lingkungan pekerjaannya atau lingkungan di mana dia berada. Orang-orang yang harus mengalami kelemahan tubuh karena penyakit, orang-orang yang ditolak, orang yang mengalami ketakutan, kesesakan, pergumulan, pergulatan hidup, orang-orang yang Pemazmur gambarkan dia Mazmur 23 yang harus berjalan di lembah kekelaman, in the darkness of the valley. Tapi gadamu dan tongkatmu itu beserta dengan aku. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yakub berjalan dalam perjalanan ke depannya yang menurut ukuran dunia itu tidak pasti. Menurut perhitungan secara manusiawi itu tidak bisa dihitung. Tapi kalimat janji Tuhan Allah yang dia dengar di dalam hidup dia adalah I am with you. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kalimat daripada Yesus Kristus sekali lagi berkumandang di dalam ruangan ini. Hari di mana waktu Yesus berada di tengah-tengah dunia ini, dia berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Jikalau pada pagi hari ini engkau datang di tempat ini, kalau hatimu gelisah, kosong adanya, nah kau perlu mendapatkan kepastian. Kepastian yang bukan daripada kalkulator, kepastian yang bukan daripada manusia, yang bukan dari dunia ini. Sebagai hamba Tuhan saya berkata, biar ketukan dari Yesus Kristus di dalam pintu hatimu, engkau buka pintu hatimu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena dialah Sang Gembala yang baik, yang senantiasa care. Mata dia itu ada pada domba-domba milik dia, yang hati hancur, jiwa yang patah, yang remuk, yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Biar engkau kembali kepada. Bagi setiap orang Kristen yang sedang menyatakan buah roh dalam hidup kita masing-masing, sebagai pelayan Tuhan, kita boleh berkata, Tuhan sertailah aku.
bukan yang lain. Penyertaan Tuhan, wajah Tuhan yang dipalingkan kepada kita, itulah yang kita rindukan. Amin, saudara. Amin. Ini poin pertama. Kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dan memikirkan janji Tuhan kepada Yakub. I will be with you. Aku akan menyertai engkau. Seolah-olah janji ini mirip dengan janji yang pertama, aku menyertai engkau. Tetapi justru melalui kitab suci, kita pada waktu menyelidiki, menelusuri, kita akan mengerti bahwa janji Allah yang kedua ini menjadi karakteristik yang akan mengikuti janji Allah yang pertama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Setiap kalimat yang ada di dalam kitab suci adalah ya dan amin. Allah itu tidak akan berubah. Allah itu adalah Allah yang setiawan. Dia setia kepada gerejanya. Dia setia kepada setiap pribadi yang mencintai dan mengasihi. Itu sebab saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu janji ini diucapkan, dikatakan Allah kepada Yakub, hari itu situasi daripada Yakub sungguh-sungguh bukan dalam satu situasi yang nyaman, bukan dalam situasi yang kondusif, bukan dalam satu situasi yang enak. Yakub berada dalam posisi yang sangat sulit. Saudara kalau membaca kisah daripada Yakub, saudara akan mengetahui Yakub bekerja bagi Laban selama 20 tahun. 14 tahun, masing-masing 7 tahun untuk dia memperoleh Leah dan Rahel. Lalu 6 tahun lagi Yakub bekerja mengembalakan akan ternak-ternak daripada Laban untuk boleh mendapatkan share bagi dia. Dan kita mencatat Yakub berkata, aku bekerja sekuat-kuatnya. Dia kerja keras. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Allah memberkati Yakub. Allah mencurahkan berkatnya sehingga Yakub di dalam pekerjaan dengan kedua tangannya berjerih lelah di bawah matahari menggembalakan ternak-ternak daripada Laban. Apa yang dia miliki itu makin bertambah dan bertambah sampai pada satu momen Laban iri kepada dia dan anak-anak Laban itu komplain. Dengarkan komplain mereka. Pasal 31 ayat 1. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini terjadi. Alkitab catat semua hal yang bengkok yang bisa dilakukan oleh manusia. Saudara, kitab suci adalah kitab yang jujur. Dari hari pertama saya menjadi orang Kristen, saya kagum kepada kitab ini. Sampai sekarang belum berhenti kekaguman saya. Kitab yang jujur, yang tidak sembunyikan cacat daripada para pemimpin rohani sekalipun. Kitab yang penuh dengan wisdom bijaksana untuk boleh memimpin kita berjalan di jalan benar. Kitab yang membongkar dosa dan kebengkokan dan hitamnya hati daripada manusia. Tetapi saudara sekalian, Allah yang hidup, the living God, tidak membiarkan Laban semena-mena kepada Yakub. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari itu Yakub di dalam posisi yang terjepit. Tuhan perintahkan dia untuk kembali ke Haran. Tuhan perintahkan dia untuk dia kembali ke tanah nenek moyangnya. Berarti dia harus meninggalkan Laban, orang yang begitu lama dia bekerja dan begitu lama tinggal bersama dengan dia,
seluruh keluarganya itu juga harus dia ajak untuk meninggalkan Laban. Lalu, bukan saja Yakub harus meninggalkan Laban dan menghadapi Laban, at the same time, pikiran dia juga memikirkan, waktu saya kembali ke Kanaan, di Kanaan ada siapa? Ada Esau. Yakub masih mengingat betapa dendamnya, marahnya, dan sumpah daripada Esau. Aku akan membunuh dia. Wow. Di timur itu ada Laban. Di barat ada Esau yang akan datang dengan 400 orang dengan senjata lengkap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yakub itu seperti itu pelanduk di tengah-tengah dua gajah. Dan dia akan di-crush, dilumat, hancur. Karena dia cuma seorang Yakub, seorang diri saja. Laban dengan anak-anaknya yang komplain, yang sudah marah. Esau dengan semua tentara-tentara dan orang-orang yang ikut dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di manakah jalan keluar? Bagaimana jalan keluar? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernah nggak saudara alami akan hal yang seperti ini? Memandang ke sebelah sisi yang lain, ada dinding. Menoleh ke belakang, juga ada dinding. Menatap ke depan, juga ada dinding. Secara kasat mata, memang tidak ada jalan. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kitab Suci mencatat apa yang terjadi dalam diri Yakub. Dan Kitab Suci mencatat perkataan Tuhan Allah kepada Yakub, I will be with you. Siapa yang akan bertindak dalam hal ini? Yakub boleh bikin skema. Saudara boleh baca ulang akan kisah. Yakub boleh memikirkan banyak hal, tetapi Tuhan sendiri yang menghadapi Laban. Karena di dalam Kejadian pasal 31 ayat 24, Tuhan Allah memperingatkan Laban, sekali-kali engkau tidak boleh celakai lukai Yakub, bahkan bicara yang jelek pun engkau tidak boleh lakukan. Saya kagum. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah yang menyatakan dirinya dalam Alkitab adalah Allah yang senantiasa care. Sang gembala yang peduli dan matanya yang ada, yang ditujukan kepada orang-orang yang dia kasih. Siapa yang harus menghadapi Esau? Tuhan Allah sendiri yang merubah hati Esau. Sehingga hari momen di mana Yakub bertemu dengan Esau, Esau dicatat dalam Kitab Suci berlari-lari, satu gambaran yang begitu indah, untuk kemudian peluk Yakub, lalu rekonsiliasi dua saudara yang pernah berseteru itu selesai di situ. Saudara saya kasih dalam Tuhan, alangkah hebatnya Tuhan kita yang berkuasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Tidak ada gembala yang seperti Dia. Saudara saya kasih dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai Yakub. I will be with you, Jacob. Catatan daripada Kitab Suci, saudara telusuri, saudara akan menemukan Allah akan menyertai Yakub pada waktu istri yang meninggal. Tuhan hibur dia. Allah akan menyertai Yakub pada waktu orang-orang Kanaan itu mau membalas dendam terhadap tindakan daripada Simeon dan Lewi yang membunuh orang-orang Sikem. Allah akan menyertai Yakub pada waktu berita palsu daripada kematian Yusuf tiba kepada dia. Allah yang sama akan menyertai Yakub pada waktu kelaparan itu tiba. Be amazed. Saudara saya kasih Tuhan. Pada waktu kita membaca Kitab Suci ini,
Biar kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan beri kepada aku hati yang boleh menyaksikan bahwa sungguh-sungguh Engkaulah Gembala yang baik, yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Terjadi pada diri aku. Biar kita boleh memahami dan mengerti janji Allah kepada Yakub adalah seperti janji daripada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Sang Gembala Agung itu, kepada gerejanya, kepadamu pribadi lepas pribadi. Di Matius pasal 28 ayat ke-20, hari di mana Yesus bangkit, tugas pelayanan penginjilan, pemuritan bagi seluruh bangsa. Dan hari itu Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. I will be with you. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Tidak ada hal yang terjadi dalam hidup kita secara pribadi, lalu hidup korporat secara gereja, di luar kendali daripada Tuhan Allah. Amin, saudara? Amin. Kutipan dari kitab suci Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Kiranya perkataan dari Tuhan Allah di dalam kitab suci ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan meneguhkan iman kita semua. Pemazmur di Mazmur 23 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kiranya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Untuk melayani Dia dengan penuh sukacita. Garis bawahi kalimat ini, melayani Tuhan dengan penuh sukacita itu adalah satu perintah yang dicantumkan di Mazmur 100 ayat 2. Serve the Lord with gladness. Reci Sydney. Serve your Lord with gladness. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberikan perintahnya kepada gereja. Tuhan meneguhkan gereja. Meneguhkan kau secara pribadi yang akan berjalan di hadapan Dia. Biar kita juga masing-masing berseru kepada Tuhan, Tuhan pimpinlah aku di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, pimpinlah gereja ini untuk berjalan di jalan yang benar. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, pimpinlah aku berjalan di jalan yang benar. Bukan jalan pintas yang kita ambil, bukan jalan dunia yang kita adopsi, dan bukan jalan untuk mengambil keuntungan yang kita ingini, dan bukan dengan jalan daripada dunia yang penuh dengan intrik dan politik yang kotor, tapi jalan yang benar. Jalan yang benar, melakukan yang benar, memikirkan yang benar, dan nama Tuhan dikuduskan seperti doa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kiranya itu boleh menjadi hasrat di dalam hati kita yang paling dalam, dan menjadi hasrat daripada Reci Sydney sampai Yesus datang kembali. Amin. Menguduskan nama Tuhan, tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Yang kita pesan, hindarkan omong kosong, kata-kata yang kosong, kata-kata yang sia-sia.
biar nama Tuhan dikuduskan seperti yang kita terus doakan, lalu kita jalankan. Dan hari itu Tuhan di surga dimuliakan, ditinggikan dalam hidup kita masing-masing, dalam hidup korporat daripada gereja ini. I will be with you. Kalimat daripada Tuhan yang ditujukan kepada Yakub adalah ditujukan kepadamu pada pagi hari. Poin ketiga, God has been with me. Allah telah menyertai aku. God has been with me. Allah telah menyertai aku. Allah menyertai Yakub, akan menyertai Yakub, dan telah menyertai Yakub. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yakub memegang teguh perkataan Tuhan. I am with you, I will be with you. Seumur hidup dia pegang kalimat itu. Dan sekarang dia bisa kilas balik di dalam hidupnya, dan dia bisa berkata, Allah telah menyertai aku. Dan Yakub ucapkan ini 2 kali. Saudara saya kasih dalam Tuhan, Yakub itu dengan penuh berharap kepada Tuhan. Yang hidup dia penuh berharap kepada Tuhan, sehingga dia bisa sampai kepada satu konklusi dari kalimat yang keluar dari mulut bibirnya. Allah telah menyertai aku. Dan pada waktu dia harus menjelaskan kepada kedua istrinya, dia harus meninggalkan Haran untuk pergi ke Kanaan. Di dalam Kejadian pasal 31 ayat 5, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tapi Allah ayahku menyertai aku. Ini sesuatu penjelasan yang memakai prinsip biblika dan kemudian dikaitkan dengan janji Tuhan. Yakub berkata, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tapi Allah ayahku menyertai aku. Ini adalah merujuk kepada hardship, kepada semua hal yang sulit, semua hal kesesakan yang Yakub alami di dalam kilas balik daripada kehidupannya, kesulitan, kesesakan, pergumulan, pergulatan hidup yang dia alami di Haran. Dia berkata, Allah ayahku menyertai aku. Kali kedua, waktu Yakub mengucapkan kalimat God has been with me, itu Allah telah menyertai aku, itu adalah hari di mana seluruh keluarga dan dirinya sendiri berada di Betel ketika Yakub sudah tiba kembali di Kanaan. Kejadian pasal 35 ayat 3. Alkitab catat, Yakub berkata, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Ini merujuk kepada perlindungan Allah terhadap Yakub dari Laban dan juga dari Esau. God has been with me. Hari ini di hadapan Tuhan, di depan sidang jemaat daripada Allah yang Tuhan kasih, saya Raja Ali berkata, God has been with me. Demikian juga engkau bisa berkata, God has been with me di dalam sepanjang jalan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita menyaksikan hidup daripada Yakub, Yakub itu lemah imannya. Yakub itu mengalami ketakutan. Yakub yang gagal. Yakub yang pernah bersalah dalam tindakannya. Yakub yang tidak sempurna
sebagai pemimpin di keluarga. Dan masih banyak lagi cacat-cacat yang kita bisa saksikan di dalam catatan kitab suci tentang diri Yakub. Sama seperti hidup kita yang jauh dari sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi mata Tuhan ada pada diri Yakub. Dan pagi hari ini saya mau pesan kepada kita untuk engkau boleh hafalkan perkataan Tuhan yang sangat penting di dalam hidup kita. Ada satu ayat di dalam kitab 2 Tauri pasal 16 ayat 9 bagian A. Sekali lagi, 2 Tauri pasal 16 ayat 9 bagian A. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan menemukan Yakub. Dan kiranya juga ayat ini, perkataan Tuhan ini, menjadi bagian daripada hidup kita, karena kita secara pribadi loyal to God, committed to Him. Dan Reggie Sidney juga committed to God. Amin. Amin. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk menemukan orang-orang yang akan Tuhan limpahkan kekuatannya dan bertindak mewakili mereka on their behalf. Orang-orang yang bersungguh hati, yang committed to Him. Terjemahan daripada NIV. NKJV menerjemahkan loyal to Him. ESV menerjemahkan yang hatinya itu lurus kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biar hatimu seumur hidupmu itu boleh lurus kepada Tuhan. Jangan bengkok kepada Tuhan, melainkan kau harus lurus kepada Tuhan. Karena ayat ini berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh lurus, yang committed to Him, yang loyal to Him, yang mendedikasikan seluruh hatinya only hanya kepada Dia. Maukah engkau melakukannya bagi Tuhan? Mau saudara? Mau saudara? Biar ini menjadi doa kita bersama-sama. Kita mendedikasikan seluruh hidup kita bagi Tuhan, bagi kemuliaannya, dan mata hati kita yang diterangi oleh firman, yang diterangi oleh Roh Kudus, memandang kepada Dia, Sang Gembala yang baik. Hari di mana Petrus berjalan di atas air, memandang kepada Tuhannya, hari itu Tuhan Allah memampukan dia untuk berjalan di atas air. Dan Tuhan beserta menyertai Petrus. Tak mungkin Petrus bisa berjalan di atas air tanpa penyertaan Tuhan. Tapi momen saat di mana Petrus mengarahkan matanya, memandang kepada sekelilingnya, di dalam bahaya yang dia lihat dan dia kalkulasi, hari itu Alkitab catat, dia tenggelam. Namun pada waktu Petrus sinking into deep, tenggelam diam ke kedalaman air, Tuhan begitu dekat dan menarik dia ke atas dan membawa seluruh perahu itu kembali dan ada di darat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yakinlah momen di mana engkau harus berada di dalam lembah kekelaman, momen di mana engkau harus menghadapi segala kesesakan, pergumulan, pergulatan hidup, perkataan Tuhan di dalam kitab suci yang mengatakan you are more than the conquerors, justru itu berlaku di dalam momen yang seperti itu. Nah, momen yang seperti itu, Tuhan itu begitu dekat, dan orang-orang kudus sepanjang zaman boleh merasakan kehadiran daripada Tuhan Allah yang begitu dekat. Hari di mana mereka justru harus bergumul dengan berat waktu mereka mau setia ikut Tuhan. Itulah keindahan
daripada kitab suci, daripada pergumulan, daripada hardship yang harus kita endure, yang harus kita lalui. Dan Paulus pesan kepada kita, endure hardship as a good soldier of Christ Jesus. Sebagai seorang prajurit yang baik, orang Kristen yang bermental prajurit, yang mempunyai keuletan seorang petani dan disiplin daripada seorang olahragawan, itu akan memandang kepada sang komandan, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang memampukan dia untuk bertahan, melewati, dan berjalan bersama dengan Tuhan sang Gembala yang baik. Dia tidak akan mundur. Kalau susah maju, dia akan bertahan. Namun dia akan tahu, gadanya Tuhan, tongkat gembalanya Tuhan, itu memimpin dia, beserta dengan dia. Bahkan sang gembala yang baik itu restores, menyegarkan, menyembuhkan akan luka-luka daripada jiwa kita. Bacalah ulang Mazmur 23. Temukan perkataan-perkataan sang gembala yang betul-betul engkau akan alami di dalam hidup. Saya pesan sebagai pendetamu di gereja ini, pandanglah pada Yesus Kristus. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Seperti penulis Ibrani yang mengatakan di dalam ayat pertama dan 2 di pasal yang ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Garis bawahi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, di dalam perlombaan wajib bagi Reggie Sydney, perlombaan wajib bagi engkau pribadi lepas pribadi sepanjang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin. Amin. Mari kita melakukannya dengan pesan seturut dengan Alkitab. Dan poin terakhir, God will be with you. Allah akan menyertai engkau. God will be with you. Allah akan menyertai engkau. Ini adalah kalimat dari Yakub yang akan menyelesaikan perlombaan wajib bagi diri. Ini adalah kalimat Yakub di penghabisan akhir daripada hidupnya, di atas ranjang kematiannya, dan waktu dia sudah usia senja, yang dia akan wariskan kepada generasi penerus, kepada keturunannya, kepada anak-anak cucunya. Ini adalah kalimat bijaksana yang akan Yakub berikan sebagai seorang tua. Garis bawahi kalimat ini, sebagai seorang tua kepada Yusuf, kepada Efraim, kepada Manasye. Karena Yakub mengetahui hardship, semua kesulitan, kesesakan, pergumulan yang dia alami, dia tahu ke depan juga akan dialami oleh anak-anak cucunya. Maka dia pesan, dia berkata, God will be with you. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kitab suci, dari kitab Ayub juga, pasal 32 ayat ke-9, bukan orang yang lanjut umurnya mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. New King James Version, great men atau men of many years are not always wise, nor do the aged always understand justice.
Saudara saya kasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau di zaman kita hidup, kita bisa menyaksikan ada orang tua senior, ada orang yang sudah lanjut usianya, yang membagikan kata-kata bijaksana kepada kita sebagai generasi muda. Amin. Alkitab catat tidak semua orang tua itu berbijaksana. Bukan orang yang sudah lanjut usianya itu yang mengerti keadilan. Belum tentu. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Jika orang pendeta senior di dalam usianya dan di dalam rentang periode pelayanannya yang membagikan kata-kata bijaksana dari mulut bibirnya. Bersyukurlah kalau di dalam gereja ada orang tua yang sudah menjalani hidup bersama dengan Tuhan, yang menghitung hari-harinya, lalu beroleh hati yang bijaksana, memberikan pesan, usulan, dan nasihat bagi generasi muda. Bersyukurlah pada Tuhan. Yakub di usia yang senja, di atas ranjang kematiannya itu, kata-kata penghabisan yang akan dia bagikan kepada generasi penerus. Dia tetap mempunyai mata hati yang God-centered. God will be with you. Allah akan menyertai engkau. Saya mengajak kita memikirkan 3 aspek di dalam akhir daripada khotbah pada hari ini. Pertama, saat kita sebagai orang Kristen yang sudah senior dalam usia, dalam hidup ini, dan akan menghadap Tuhan seperti Yakub yang akan meninggalkan dunia ini, biarlah kita yang telah mempercayakan diri kita kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita sampai hari ini, kita juga mempercayakan anak-anak cucu kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setiawan, dan mari kita juga mempercayakan gereja kita kepada Tuhan. Kedua, sebagai generasi penerus yang telah melihat para pendahulu kita yang telah mendahului kita, biar kita boleh melihat Tuhan. Tuhanlah yang telah memelihara, mencukupkan hidup orang kudus sepanjang zaman, dan juga yang telah memelihara, mencukupkan semua gereja Tuhan yang kudus dan am. Kita juga bisa dengan teduh berharap kepada Dia yang akan beserta dengan kita. He will be with you also. Dia juga akan beserta dengan engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aspek terakhir, pada waktu kita akan menyaksikan dan telah menyaksikan orang kudus meninggalkan dunia ini, para pemimpin gereja, para pelayan Tuhan, Francis Schaeffer, Van Til, Calvin, Luther, John Owen, Jonathan Edwards, dan masih akan ada terus lagi daftar-daftar yang kita bisa akan terus baca dan kita bisa ketahui. Mungkin kita pernah bertanya, siapakah yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka? Kalau kita menelusuri kitab suci, kita menyaksikan waktu Abraham mati, Tuhan bangkitkan Ishak. Setelah Ishak ada Yakub. Setelah Yakub ada Yusuf. Pada waktu Stefanus, si pengkhotbah yang setia kepada kebenaran itu, harus dirajam batu sampai mati. Ada Paulus waktu itu yang masih belum bertobat, yang begitu dekat dengan dia. Pada waktu Elia meninggalkan dunia ini, dia tinggalkan mantelnya. Jawaban bagi kita semua adalah Tuhan yang akan membangkitkan lagi hamba-hambanya. Amin, saudara. Berdoalah Tuhan bangkitkan lagi
pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang cinta kebenaran, bukan cinta uang. Berdoalah Tuhan bangkitkan gembala-gembala yang mengasihi dombanya, bukan gembala upahan. Berdoalah Tuhan berikan api di dalam hati untuk kau menjadi satu komunitas, satu generasi yang berjuang untuk boleh berjalan di jalan yang benar. Amin. Amin. Biar seruan ini didengar oleh seluruh gereja di muka bumi dan oleh Reci, khususnya pada pagi hari. Mari kita sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan menguduskan kita, dan kita dengan taat dikuduskan oleh Tuhan di dalam pengudusan progresif melalui firman, melalui persekutuan di dalam kasih yang kebenaran. Dan Tuhan memimpin engkau dengan janjinya, God will be with you. Selamat melayani, selamat berlomba dalam perlombaan wajib bagi Recisik, bagi kita pribadi. Dan Tuhan Yesus yang berjanji akan menyertai gerejanya sampai pada kesudahannya. Namanya adalah Immanuel, God with us. Mari kita bangkit berdiri.